Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan kita bagaimana kemudian tadi ada pagelaran yang memang ini harapannya mendorong bagaimana pengrajin-pengrajin, kemudian juga dari Lakon Indonesia sendiri sebagai penyelenggara ini bisa mendorong seniman dan juga pelaku UMKM di Indonesia. Kita masih akan berbincang bersama Ibu Teresia. Ibu Teresia masih bersama kami? Ya, Iya, Bu Teresia, kita melanjutkan perbincangan di segmen sebelumnya kalau memang dengan adanya Lakon Indonesia ini kemudian juga akan menggelar pagelaran Gantari sendiri, harapannya kemudian ini meningkatkan dan juga mengapresiasi bagaimana pekerjaan para pengrajin batik kita di Indonesia khususnya. Kemudian mereka kita melihat dengan situasi pandemi COVID-19 ini mereka menjadi orang-orang yang terdampak. Apa kemudian harapannya dengan adanya pagelaran ini, apa yang ingin dicapai, kemudian apa dampak yang ingin diberikan, terkhususnya bagi para pengrajin kita, Bu? ya tentu aja mereka banyak sekali yang terdampak, bukan hanya pengrajin dan ini ya UMKM yang biasa kita sebut begitu. Tapi juga banyak sektor industri kreatif lain yang juga terdampak gitu. Nah, dari pengalaman saya di pakaianku tahun lalu, kami memang sudah dengan adanya pakaianku kami berhasil untuk menggerakkan berbagai sektor, sebenarnya berbagai bidang seperti musik, koreografer, model, videografi, fotografi, dekorator, banyak sekali, lighting, eh, sampai ke arsitektur. Jadi banyak pihak yang memang eh, bisa bergerak dengan adanya acara seperti ini. Nah, hal itulah yang ingin kami lakukan lagi di Gantari sebagai satu bentuk konsistensi kami terhadap ini bantuan terhadap pelaku industri kreatif juga untuk terus menghidupi si pengrajin lokal kita, karena hasil karya tangan ini nggak bisa berhenti. Kita tahu bahwa ini adalah satu keterampilan yang harus terus dilatih. Kalau kita berhenti, itu akan berkurang dengan sendirinya nantinya. Dan dengan tujuan Lakon Indonesia untuk ikut melestarikan budaya ini, jadi penting untuk bisa melestarikan si pengrajinnya, karena mereka ini adalah kunci dari pewarisan keterampilan itu. Dari dulu secara turun temurun mereka mendapatkan warisan keterampilan itu, dan itu harus bisa dijaga untuk terus hidup gitu. Baik, melalui Lakon Indonesia ini artinya akan banyak sektor yang kembali hidup begitu ya, apalagi ini di tengah pandemi COVID-19. Untuk Betul. pagelaran sendiri yang Dan akan, ya, boleh dilanjutkan, Bu? yes, maaf. Jadi kalau dari pakaianku tahun lalu, kami dari produksi pakaianku sendiri kami sudah bisa menggunakan 20.000, lebih dari 20.000 meter kain yang dijadikan batik dan jumputan. Jadi semuanya hasil karya tangan pengrajin kita. Nah, itu bisa dilihat bahwa memang kami benar-benar bisa membantu untuk menghidupi mereka selama di masa pandemi ini. Baik, kemudian apa kemudian kondisi yang Ibu sendiri lihat begitu dalam 2 tahun terakhir, apalagi karena pandemi COVID-19, apa yang dirasakan, apa yang kemudian dihadapi oleh para pengrajin kita, para seniman kita begitu, Bu? Ya, memang situasi ekonominya sulit gitu, tapi ya mereka tetap punya semangat untuk terus bergerak. Ya, kami juga senang mereka juga dalam hal ini. Jadi kesenangan yang kami dapatkan bukan hanya karena mereka bisa hidup saja gitu secara ekonomi, tapi juga hasil karya mereka secara budaya kita bisa terus menjaga itu dan bisa membuat mereka jadi lebih berkembang. Nah, itu kan juga sesuatu yang penting untuk kita lakukan saat ini. Jadi ya kita penting untuk mengisi setiap waktu yang kita punya untuk sesuatu yang bermakna juga. Baik, akhirnya memang ini Lakon terdorong ya untuk berkolaborasi dan terus melestarikan budaya dengan cara-cara tadi begitu, dengan pagelaran. Dan kemudian kalau misalnya kita bisa berbicara ini kan tentunya tantangan tidak hanya dihadapi oleh para pengrajin tadi kalau boleh diceritakan, kemudian seniman. Tapi dari Lakon Indonesia sendiri 2 tahun terakhir karena pandemi COVID-19 tentunya ada pagelaran-pagelaran ataupun kegiatan yang harus dilakukan secara terbatas begitu. Apa kemudian tantangan terbesar yang dihadapi oleh Lakon Indonesia, apalagi nanti jelang 9 Oktober, Bu? Ya, 9 Oktober nanti pasti ini adalah satu pagelaran yang
ya agak lebih rumit daripada pakaianku tahun lalu. Kalau pakaianku tahun lalu kita adakan di Jakarta, tantangannya adalah koordinasi waktu itu, bahwa kita harus membatasi gerak kita, koordinasinya nggak bisa ketemu langsung, dan ya kita mesti banyak kompromi akhirnya di situ, bahwa agak berbeda memang waktu kita ketemu langsung dan lewat virtual. Tapi untuk yang kali ini masalah seperti itu sudah bisa kami atasi. Dan yang kedua juga mengenai protokol kesehatan, tentu saja ini adalah satu hal yang perlu kita perhatikan sama-sama, apalagi nanti kalau di Gantari ada beberapa tamu penting yang sudah memberikan konfirmasi untuk hadir. Jadi ini benar-benar jadi satu hal yang penting, bukan hanya protokol kesehatannya saja, tapi juga faktor keamanan untuk mereka. Jadi kita akan memberlakukan satu prosedur yang sangat ketat untuk kesehatan, ya seperti harus pakai masker, jaga jarak, harus sudah divaksin, mendorong mereka untuk selalu ingat untuk cuci tangan gitu, dan pastinya kami harus menempatkan orang-orang untuk memastikan hal itu bisa terlaksana dengan baik. Dan dari faktor keamanan juga kami harus melakukan beberapa komunikasi dengan beberapa pihak supaya ini bisa baik, artinya ada beberapa normal baru yang memang harus diterapkan begitu ya untuk keamanan bersama. Kemudian kalau boleh diceritakan siapa saja nanti Bu tamu terbatas yang akan hadir dalam pagelaran Gantari tersebut? Iya, tamunya nanti dari kalangan, pasti dari pemerintahan ada, juga kami mengundang beberapa tamu dari internasional juga, dari media pastinya. Jadi jumlah tamu nanti 250 orang, semuanya undangan, jadi tidak terbuka untuk umum. Tapi acara ini kami hadirkan juga secara live streaming, nanti bisa ditonton lewat YouTube channel Lakon Indonesia dan Kemenparekraf, juga JF3. Jadi kami harus bisa menjaga ruang itu untuk jadi situasinya tetap bisa dikontrol gitu. Jadi baik, diselenggarakan secara terbatas, tamunya terbatas, tapi masyarakat bisa mengakses begitu ya lewat media sosial YouTube begitu. Nah ini yang mungkin juga menarik, tidak hanya tantangan pandemi COVID-19, tapi bagaimana kemudian melestarikan budaya itu sendiri. Nah bagaimana kemudian Lakon akhirnya tetap konsisten begitu Bu ke depan untuk ikut melestarikan, dan akhirnya juga berharap masyarakat ini semakin kenal begitu dengan produk-produk lokal kita, terutama batik ataupun pakaian. Ya, jadi kami memang terus berusaha untuk bisa membawa budaya ini untuk masuk ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia masa kini. Jadi seperti yang saya mungkin sampaikan di awal, bahwa saya melihat bahwa ada banyak kekakuan mengenai adaptasi budaya ini di dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga yang paling kelihatan kaum muda kita segan untuk mengadaptasi itu. Tapi ya kami berusaha untuk menyampaikannya dengan lebih segar dan lebih masa kini, sehingga mereka keseganan itu bisa berkurang. Kami membuat satu koleksi yang memang menggunakan hasil karya tangan dari pengrajin tradisional, dirancang oleh Irsan, seorang desainer yang sangat baik, itu sangat bagus karyanya. Dia juga punya pengalaman di dunia internasional juga, diakui secara internasional. Dan kami juga memperhatikan setiap proses dalam pembuatan pakaian, sehingga kami teknik jahit yang sempurna untuk di setiap koleksi kami. Jadi ini adalah, dan kami sangat memperhatikan juga ya masalah harga dan kualitas tentunya, supaya bisa bersaing dengan benar-benar bisa diterima dan bisa masuk ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi kalau pengen pakai baju batik dari awal kita bangun tidur gitu sampai tidur lagi pakai batik, nah datang aja ke Lakon. Kami punya koleksi untuk baju di rumah aja, batik keren, baju jalan-jalan, baju untuk ngumpul-ngumpul sama teman, mau ke pantai, mau pesta, semuanya ada.
Baik, akhirnya membudayakan bagaimana menggunakan kain tradisional begitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Baik Ibu Teresia, ini kita harapkan pagelaran dan konsistensi dari Lakon Indonesia bisa terus berjalan dan harapannya masyarakat semakin cinta terhadap produk-produk lokalnya. Terima kasih Ibu Teresia telah hadir bersama kami di Halo Indonesia. Sehat selalu, semoga gelarannya sukses. Baik pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.